Oke, selamat siang, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Jennifer Dirani Valdus dengan nomor induk mahasiswa E1R020056. Di sini saya akan membahas tugas akhir dari mata kuliah program linear KSA. Oke, nah, jadi ini soal yang diberikan. Untuk soal nomor 1, bunyinya kerjakan soal berikut dengan menggunakan teorema 5.2 pada bab 5. Oke. Maksimumkan, di sini fungsi tujuannya Z sama dengan 3x1 ditambah 2x2 dengan kendala-kendala sebagai berikut. X1 ditambah x2 lebih dari atau sama dengan 1. Ini kendala kedua, min 5x1 dikurang x2 kurang dari atau sama dengan 0. Kendala ketiga, minus x1 ditambah 5x2 lebih dari atau sama dengan 0. Kendala terakhir, x1 ditambah x2 kurang dari atau sama dengan 6. Sini syaratnya x1 dan x2 lebih dari atau sama dengan 0. Oke, kita langsung lihat untuk pembahasannya. Untuk soal pertama di sini, jadi langkah pertama itu adalah kita ubah kendala ini ke dalam bentuk baku primal. Apa itu primal? Jadi primal itu adalah suatu fungsi tujuan asalnya atau di soal ini tersebut ya. Jadi di sini maksimumkan. Jadi untuk kasus maksimum, maka tanda pada kendala-kendalanya berupa pertidaksamaan atau kurang dari atau sama dengan. Maka kendala-kendala yang belum kurang dari atau sama dengan itu harus dirubah dulu. Untuk kendala pertama di sana masih lebih dari atau sama dengan. Jadi kedua ruas bisa dikalikan dengan minus 1 sehingga diperoleh untuk kendala pertamanya minus x1 dikurang x2 kurang dari atau sama dengan minus 1. Kemudian kendala kedua sudah berupa kurang dari atau sama dengan ya. Min 5x1 kurang x2 kurang dari atau sama dengan 0. Untuk kendala ketiga di sini masih berupa lebih dari atau sama dengan. Kita bisa rubah dengan mengkalikan kedua ruas dengan minus 1 sehingga diperoleh x1 kurang 5x2 kurang dari atau sama dengan 0. Untuk kendala keempat sudah berupa kurang dari atau sama dengan x1 ditambah x2 kurang dari atau sama dengan 6. Dengan syarat x1, x2-nya lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian untuk langkah berikutnya itu merubah ke bentuk baku dual atau formulasi dualnya. Berarti di sini lawan dari maksimum adalah minimum, meminimumkan ya. Di sini awal mulanya di sini fungsi tujuannya itu berupa variabel z. Di sini harus berbeda variabelnya. Untuk dual bisa memakai variabel g sama dengan. Nah, jadi konstanta pada kendala primal itu merupakan fungsi tujuan dari dualnya sehingga diperoleh G sama dengan minus Y1 ditambah 0Y2 ditambah 0Y3 ditambah 6Y4. Kemudian untuk kendala-kendala pada dualnya itu diperoleh dari ini koefisien pada kendala-kendala primal. Maka di sini diperoleh untuk kendala pertama dualnya minus Y1 kurang 5Y2 ditambah Y3 ditambah Y4. Nah, untuk kasus minimum itu
tanda pada kendalanya adalah lebih dari atau sama dengan. Ya, sini lebih dari atau sama dengan 3. 3-nya diperoleh dari koefisien pada fungsi tujuan primal ya. Itu 3x1. Maka sini 3. Kemudian untuk kendala kedua pada dual sama juga diperoleh minus Y1 ya. Kita lihat pada koefisien pada kendala primal ya, yang variabel X2 ini diperoleh minus Y1 ya, dikurang Y2 kurang 5Y3 ditambah Y4. Oke, lebih dari atau sama dengan 2 dengan syarat Y1, Y2, Y3 dan Y4-nya lebih dari atau sama dengan 0. Setelah itu langkah ketiga kita bisa mencari nilai optimum pada primal, karena di sini kita masih belum tahu nilai optimumnya itu terjadi di X1 dan X2 berapa. Maka kita bisa memakai salah satu metode, yakni metode grafik yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Untuk metode grafik ini kita bisa mencari titik potongnya terlebih dahulu, karena di sini ada pada primal di sini ada 4 kendala, maka di sini akan ada 4 garis ya. Maka untuk mencari titik potong pada kendala pertama di sini X1 ditambah X2 lebih dari atau sama dengan 1. Nah, jadi kita bisa rubah untuk mencari titik potong yang berupa pertidaksamaan ini menjadi persamaan. Maka X1 ditambah X2 sama dengan 1. Jadi kita misalkan jika X2-nya itu sama dengan 0, maka X1-nya sama dengan 1. Kemudian jika X1-nya itu sama dengan 0, maka X2-nya sama dengan 1. Maka diperoleh untuk titik potong di 1,1 ya, pada persamaan pertama pada primal. Kemudian untuk kendala kedua pada primal bisa kita ubah ke bentuk persamaan ya. Yang pertama minus 5x1 dikurang x2 kurang dari atau sama dengan 0. Kita bisa rubah ke bentuk persamaan menjadi minus 5x1 dikurang x2 sama dengan 0. Nah, untuk memperoleh titik potongnya kita bisa misalkan X2 di sini sama dengan 0, maka X1-nya 0 dibagi minus 5 ya, tinggal disubstitusi. Itu diperoleh 0 untuk X1-nya. Kemudian jika X1-nya sama dengan 0, maka X2 di sini diperoleh 0, sehingga titik potongnya terjadi di 0,0. Kemudian untuk kendala ketiga pada primal ini minus X1 ditambah 5X2 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, maka kita bisa rubah ke bentuk persamaan, yakni minus X1 ditambah 5X2 sama dengan 0. Misalkan, jika X2-nya sama dengan 0, maka X1-nya sama dengan 0. Kemudian jika X1-nya sama dengan 0, maka X2-nya sama dengan 0 dibagi 5. Hasilnya 0, maka pada kendala 3 primal ini terjadi titik potong di 0,0. Kemudian untuk kendala keempat pada primal, di sini X1 ditambah X2 kurang dari atau sama dengan 6. Kita bisa rubah ke bentuk persamaannya menjadi X1 ditambah X2 sama dengan 6. Untuk memperoleh titik potong bisa kita misalkan X2-nya sama dengan 0, maka X1-nya di sini sama dengan 6. Kemudian jika X1-nya di sini sama dengan 0, kita substitusi, maka diperoleh X2-nya sama dengan 6. Sehingga diperoleh titik potongnya terjadi di 6,6. Nah, setelah kita memperoleh titik potong pada setiap persamaan di primalnya, maka kita bisa menggambar grafik di sini. Nah, grafik di sini dalam bentuk R2 ya. Ini ada X1, sini ada X2. Jadi kita bisa
kita tulis dulu ya. Jadi di sini pada skala yang sama. Untuk tadi persamaan pertama itu terjadi titik potong di 1,1, maka X1-nya 1 ya, X2-nya 1. Maka bisa dibuat garis ya, memotong di titik 1,1. Kemudian untuk persamaan yang kedua ya, persamaan kedua itu tadi adalah minus X1 ditambah 5X2. Maaf, minus 5X1 dikurang X2 sama dengan 0. Terjadi titik potong di 0,0. Oke. Jadi ini bisa dibuat suatu garis ya yang berpotongan di titik 0,0. Seperti pada gambar sudah saya buatkan, memotong di titik 0,0. Kemudian untuk kendala ketiga, primal, itu terjadi titik potong di 0,0 juga. Di mana ini 0,0-nya itu lebih dari atau sama dengan 0 ya, maka dia garis yang berpotongan di titik 0,0 pada gambar grafik tersebut. Seperti ini. Kemudian untuk kendala yang terakhir itu X1 plus X2 sama dengan 6. Itu titik potongnya terjadi di titik 6,6. Jadi bisa kita langsung lukis pada grafik ya. Satu garis yang berpotongan di 6,6. Oke, setelah kita buat, jadi kita mencari daerah arsirannya atau daerah penyelesaiannya. Nah, setelah kita mencari daerah penyelesaiannya dengan cara mengarsir, jadi kita bisa mengetahui titik-titik kritis di daerah penyelesaian tersebut. Nah, jadi berdasarkan grafik di atas itu kita bisa memperoleh titik-titik kritis atau ekstrimnya. Jadi di sini titik kritis yang pertama itu ada 0,1, kemudian ada 0,6 ya. Kemudian titik kritis yang ketiga, di sini ada perpotongan dua garis. Yakni garis persamaan min X1 plus 5X2 sama dengan 0 dengan garis X1 plus X2 sama dengan 1. Kita masih belum mengetahui titik kritisnya itu berapa sih, sehingga kita bisa memakai metode eliminasi untuk mengetahui titik kritis. Nah, ini karena ada dua garis yang berpotongan di titik kritis tersebut, kita bisa menggunakan metode eliminasi pada SPL-nya. Jadi di sini bisa mengeliminasi X1 ya, X1 ditambah X2 sama dengan 1, dieliminasi ya, minus X1 tambah 5X2 sama dengan 0. Nah, ini kita bisa jumlahkan untuk menghilangkan variabel X1-nya sehingga diperoleh 6X2 sama dengan 1. Sehingga X2 diperoleh 1/6. Jadi X2-nya 1/6, sehingga kita bisa substitusi ke salah satu persamaan tersebut. Di sini saya memakai X1 plus X2 sama dengan 1. Tinggal disubstitusikan saja X2-nya yakni 1/6, sehingga diperoleh X1-nya sama dengan 1 dikurang 1/6, menghasilkan 5/6. Jadi titik kritisnya terjadi di 5/6 dan 1/6. Ini untuk titik kritis yang ketiga. Kemudian untuk titik kritis yang keempat, jika kita lihat pada grafik, di sana terjadi perpotongan antar dua garis, yakni garis minus X1 plus 5X2 sama dengan 0 dengan garis X1 plus X2 sama dengan 6. Kita bisa menggunakan cara yang sama, yakni metode eliminasi pada SPL-nya. Kita eliminasi di sini, kita bisa mengeliminasi variabel X1-nya. Ya, di sini X1 plus X2 sama dengan 6 ditambah minus X1 plus 5X2 sama dengan 0, menghasilkan 6X2 sama dengan 6, sehingga X2 diperoleh 1. Kemudian kita bisa substitusi ke salah satu
persamaan yang garis yang berpotongan tadi. Di sini saya memakai X1 plus X2 sama dengan 6. Yang kita sudah ketahui X1-nya itu, X2-nya itu sama dengan 1. Maka kita bisa substitusikan sehingga diperoleh X1 sama dengan 6 dikurang 1, yakni X1-nya 5. Seperti itu. Sehingga titik kritis yang keempat ini terjadi di 5,1. Jadi dari grafik yang sudah kita gambar terdapat 4 titik kritis. Yang pertama itu terjadi di 0,1, kemudian 0,6. Di situ titik kritis yang ketiga itu terjadi di 5/6,1/6, dan titik kritis yang terakhir itu terjadi di 5,1. Seperti itu. Kemudian untuk langkah selanjutnya, kita bisa mencari nilai optimum pada primalnya dengan cara apa? Dengan cara mensubstitusikan titik-titik kritis yang sudah kita peroleh tadi ke dalam fungsi tujuan primalnya. Fungsi tujuan primal di sini adalah Z sama dengan 3x1 ditambah 2x2. Jadi kita bisa substitusi ya. 0,1 ini 0,1 kita substitusi ke fungsi tujuan Z-nya itu diperoleh Z sama dengan 3 dikali 0 tambah 2 kali 1, itu menghasilkan 2. Kemudian titik kritis yang kedua kita substitusikan ke dalam fungsi tujuan Z-nya, diperoleh Z sama dengan 3 dikali 0 ditambah 2 dikali 6 sama dengan 12. Kemudian untuk titik kritis yang ketiga 5/6,1/6 kita substitusikan ke fungsi tujuan Z-nya, maka diperoleh Z sama dengan 3 dikali 5/6 ditambah 2 dikali 1/6, itu menghasilkan 17/6 atau 2,83. Kemudian untuk titik kritis yang terakhir 5,1 kita substitusikan ke fungsi tujuan Z-nya, sehingga diperoleh Z sama dengan 3 dikali 5 ditambah 2 dikali 1 menghasilkan 17. Nah, dari keempat titik kritis tadi yang sudah kita substitusikan, terdapat nilai optimum yang terjadi di titik 5,1 yang menghasilkan 17 ya, nilai paling terbesar. Berarti nilai optimumnya itu sama dengan 17, terjadi pada titik X1-nya sama dengan 5 dan X2-nya sama dengan 1. Oke, setelah kita mendapatkan nilai-nilai optimum pada primal dan mendapatkan titik yang terjadi pada nilai optimum primal tersebut, kita bisa melanjutkan dengan teorema 5.2 ya. Teorema 5.2 di halaman 60 pada buku paket. Karena penyelesaian optimum dari primal terjadi pada variabel-variabel dasar yakni X1 dan X2 ya pada primal tadi, maka berdasarkan teorema 5.2, poin pertama, kendala pertama dan kedua pada dual yang berbentuk persamaan. Oke, saya bacakan ya teorema 5.2 ya pada poin pertama, yakni jika variabel Xj adalah variabel dasar yang menjadi penyelesaian optimum pada primal, maka kendala ke J pada dual merupakan persamaan. Oke. Tadi kita udah rubah ya bentuk baku dualnya itu ya. Kita rubah menjadi persamaan sehingga diperoleh untuk persamaan yang pertama minus Y1 dikurang 5Y2 ditambah Y3 ditambah Y4 sama dengan 3. Ini untuk persamaan yang pertama. Kemudian untuk persamaan yang kedua diperoleh minus Y1 dikurang Y2 dikurang 5Y3 ditambah Y4 sama dengan 2. Seperti itu. Kemudian kita bisa substitusikan nilai X1 dan X2 yang sudah kita cari tadi ya, nilai titik kritisnya. Di mana X1-nya itu sama dengan 5 dan X2-nya itu sama dengan 1. Kita substitusikan pada kendala primal ya yang sudah kita kerjakan di awal itu. Untuk kendala primal yang pertama minus X1 dikurang X2 kurang dari atau sama dengan minus 1. Kita substitusikan diperoleh minus 6 kurang dari atau sama dengan minus 1. Nah, ini adalah suatu ketaksamaan ya teman-teman. Kemudian untuk kendala primal yang kedua, itu minus 5x1 dikurang x2 kurang dari atau sama dengan 0. Kita substitusikan nilai
X1 tadi ya, 5 dan nilai X2-nya itu sama dengan 1 diperoleh minus 26 kurang dari atau sama dengan 0. Nah, ini adalah suatu ketaksamaan. Kemudian untuk kendala primal yang ketiga, X1 dikurang 5X2 kurang dari atau sama dengan 0. Ya. Setelah disubstitusikan, ternyata diperoleh 0 kurang dari atau sama dengan 0. Ini adalah suatu kesamaan, teman-teman. Kemudian untuk kendala primal yang keempat, ini X1 ditambah X2 kurang dari atau sama dengan 6. Setelah disubstitusikan, ya nilai X1 dan X2-nya, itu diperoleh 6 kurang dari atau sama dengan 6. Ini adalah suatu kesamaan. Jika kita lihat, kendala ke-1 dan kedua ya, pada primal itu berbentuk ketaksamaan, sedangkan kendala ketiga dan keempatnya adalah suatu kesamaan. Berdasarkan teorema 5.2, poin kedua diperoleh. Oke, saya bacakan terlebih dahulu ya, bunyinya itu. Poin kedua, jika kendala ke-I pada primal adalah ketaksamaan, setelah disubstitusikan titik optimumnya, maka variabel YI adalah 0. Nah, maka ya, setelah kita ketahui tadi bunyi ya dari teorema 5.2 poin kedua itu diperoleh Y1-nya dan Y2-nya bernilai 0. Ya teman-teman. Karena suatu ketaksamaan ya, maka nilai Y1 dan Y2-nya bernilai 0. Kemudian langkah selanjutnya dapat ditentukan nilai variabelnya ya. Maksudnya nilai variabel yang lain ya. Y3 dan Y4 yang belum kita ketahui. Dengan cara substitusi ke persamaan dualnya. Persamaan dualnya itu yang tadi teman-teman ya, yang tadi persamaan dual yang pertama itu minus Y1 ya, dikurang 5Y2 ditambah Y3 ditambah Y4 sama dengan 3. Setelah disubstitusikan ya, nilai Y1 dan Y2-nya yang bernilai 0 itu diperoleh Y3 ditambah Y4 sama dengan 3. Itu untuk persamaan yang pertama. Kemudian untuk persamaan yang kedua, ya, persamaan dual yang kedua itu minus Y1 dikurang Y2 dikurang 5Y3 ditambah Y4 sama dengan 2. Setelah disubstitusikan nilai Y1 dan Y2-nya bernilai 0, maka diperoleh minus 5Y3 ditambah Y4 sama dengan 2. Setelah diperoleh dua persamaan ini, teman-teman bisa untuk mengetahui nilai Y3 dan Y4-nya kita bisa menggunakan metode eliminasi. Sini saya mengeliminasi Y4-nya. Ya, Y3 plus Y4 sama dengan 3 dikurang minus 5 Y3 ditambah Y4 sama dengan 2. Diperoleh 6 Y3 sama dengan 1. Y3 di sini bernilai 1/6. Kemudian saya substitusikan ke salah satu persamaan tadi. Saya mensubstitusikan ke persamaan yang Y3 plus Y4 sama dengan 3 di sini. Sehingga diperoleh Y4-nya sama dengan 3 dikurang 1/6. Sehingga Y4-nya adalah 17/6. Nah, langkah selanjutnya kita bisa mencari nilai optimum pada dual atau fungsi G-nya dengan cara mensubstitusikan ya nilai variabel Y1, Y2, Y3 dan Y4-nya ke fungsi tujuan dualnya ya. Atau G-nya. Saya bacakan G-nya sini sama dengan minus Y1 ditambah 0Y2 ditambah 0Y3 ditambah 6Y4. Kita substitusikan nilai yang sudah kita peroleh tadi ya teman-teman. Yang mana Y1-nya itu bernilai 0, Y2-nya bernilai 0, Y3-nya bernilai 1/6, dan Y4-nya bernilai 17/6. Sehingga diperoleh nilai optimum G-nya di sini sama dengan 17. Jadi bisa kita simpulkan ya teman-teman, nilai optimum dualnya terjadi pada Y1-nya sama dengan 0, Y2-nya sama dengan 0, Y3-nya sama dengan 1/6, dan Y4-nya sama dengan 17/6. Dengan nilai optimumnya adalah G sama dengan 17. Jadi nilai optimum primal dan dualnya di sini bernilai sama-sama 17 ya teman-teman. Jadi nilai optimum pada dual dan primalnya sama. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan teman-teman untuk pembahasan nomor 1 untuk tugas akhir KSA Proglim. Saya sampaikan, terima kasih.